Ya, selamat pagi teman-teman komunitas Pola Hidup Sehat. Terima kasih sudah berolah nafas bersama dengan saya. Ya, saya memang jadwalkan 5.30 untuk Zoom bareng, itu salah satunya juga untuk diri saya sendiri, sehingga saya tidak akan absen. Saya pasti rajin. Kenapa? Udah janji sama orang lain, ya kan? Jadi kita dengan mengajak orang lain, ya kita sendiri menjadi juga lebih komitmen. Kedua, ada prinsip yang namanya resonansi. Kalau di ya semua agama ya orang sepakat ya dua orang sepakat minta apapun di dunia ini gitu ya maka Tuhan akan mengabulkan. Nah, apalagi kalau kita bukan cuma dua ya. Kita ada 46 saat ini yang hadir di Zoom. Belum lagi nanti yang lihat YouTube-nya. Orang ikut bersama-sama dan sepakat, maka energi kekuatannya semakin besar ya. Nah, berbicara energi kesembuhan, kita nggak pernah lepas dari pelajarannya David Hawkins. Slide yang sama kita akan ulang-ulang, tapi mulai pindah ke poin-poin selanjutnya, ya, di mana Profesor David Hawkins itu mengajarkan mengenai yang namanya energi kesembuhan. Ketika orang gelombang otaknya ada di theta dan delta, di situ orang bisa tidur itu betul-betul pules, deep sleep, dan disitulah terjadi regenerasi sel. Ketika sel-sel regenerasi, artinya diperbaiki, dibuat baru yang kualitasnya bagus. Nah, kalau bicara kualitas, maka kita juga harus makan, minum yang kualitasnya bagus. Ya, protein yang bagus, karbohidrat yang bagus, yang semuanya dibahas di mengenai olah menu. Tetapi kalau kita makan makanan yang bagus pun otak kita gelombangnya beta gitu ya, stres, ya makanannya masuk ke mulut, lalu ke lambung, lalu ke usus, lalu jadi BAB, penyerapannya rendah. Ketika gelombang otaknya theta dan delta, maka metabolisme tubuh termasuk pencernaan bagus dan terlebih lagi adalah waktu deep sleep karena gelombang otaknya theta dan delta itu regenerasi selnya maksimal. Nah, lalu David Hawkins menambahkan, ya, gelombang otak theta dan delta itu ketika kita secara mental, pikiran jiwa, ya, pikiran kehendak jiwa, mental atau roh nyawa kita itu ada dalam yang namanya paradigma spiritual, yaitu cinta kasih, damai sejahtera, sukacita, Tao sejati, enlightenment, saya berikan istilah perjumpaan dengan Tuhan, yang sehingga karena Tuhan atau Allah pada dasarnya semua agama mengajarkan maha kasih. Bahkan ada tertulis Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Maka kasih Allah itulah yang membuat kita bisa mengalami damai sejahtera, sukacita, hati yang murni. Nah, itu akan membuat kita mampu meninggalkan paradigma survival, yaitu takut, rasa bersalah, stres. Maka John Kabat-Zinn mengatakan olah nafas itu adalah perjalanan spiritual. Bagaimana kita dengan nilai-nilai hidup yang diperbaharui, kita bisa bergerak jiwa kita menuju ke atas. Nah, sekarang kita hanya mau bahas, saya pagi ini mau bahas mengenai ketakutan. Ya, ketakutan menimbulkan kecemasan, ya, ketakutan ini akhirnya orang menarik diri dengan ketakutan itu, nggak mau bergaul, nggak mau usaha, males, muncul dari ketakutan bisa menjadi apatis, dari mulai takut lama-lama turun ke bawah menjadi apatis. Karena apatis dari ketakutan turun ke bawah menjadi tidak punya pengharapan. Makanya kemarin kita olah nafas ucapan syukur. Besok kita pengharapan. Hari ini bicara takut. Nah, berbicara takut, maka disebut energinya itu kalau kita bicara di sini ya, hell. Hell itu neraka atau kematian. Ketakutan itu energinya rendah sekali, terus ke bawah makin rendah dan ketakutan ini disebut dengan energi kematian. Nah, saya akan bahas singkat ya mengenai ketakutan. Makanya kalau saya menggunakan ya saya memang eh, sangat memegang yang namanya firman Tuhan ya. Karena bagi saya firman Tuhan itu kebenaran dan mestinya Bapak Ibu juga demikian ya sebagai orang yang beragama, tentu setiap agama punya Alkitabnya masing-masing. Kalau Kristen Al-Qur'an ya. Kalau Islam Al-Qur'an, mohon maaf ya. Kalau Kristen Alkitab. Nah,
Bagi saya itu kebenaran. Saya pegang sebagai kebenaran. Sama juga dengan ilmiah itu kebenaran. Maka dikatakan bahwa takut itu, barang siapa takut, itu tidak sempurna di dalam kasih. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Lalu ada tertulis lagi, apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Tidak bisa menambah sejengkal hidup, itu artinya mati. Nah, khawatir aja tidak bisa menambah sejengkal hidup. Gimana kalau takut? Takut itu level yang lebih tinggi daripada khawatir. Ya, lebih cepat lagi mati. Makanya saya dulu punya teman-teman waktu zaman COVID, ya, awal 2020, itu yang kena COVID takut mati, mati dia malah. Tapi yang kena COVID nggak takut mati, nggak mati-mati. Saya punya teman namanya Pak Roni Daud Simeon, dia kena COVID di Maret 2020, lalu diisolasi, ya, istrinya mendampingi, kan nggak boleh, ya, istrinya tanda tangan, nikah bareng mati bareng gitu ya, berdua diisolasi, padahal yang satu nggak kena COVID, membawa gitar, banyak menyanyi, nggak takut, ya singkat cerita 3 minggu keluar gitu ya. Ada lagi Pak Ali namanya, umurnya 76 tahun, kena COVID. Ya juga di bulan Maret April 2020 itu. Sampai 1 bulan nggak sembuh-sembuh, akhirnya dipindahkan ke Bangsal. Di Bangsal itu hampir tiap hari, itu kan kalau Bangsal itu isinya 10 orang. Tiap hari ada yang diangkut, diplastikin gitu. Dan Pak Ali ini, ya singkat cerita 3 bulan, 3 bulan dia di Bangsal, keluar sehat, sembuh gitu ya. Dia cerita sama saya, ya dalam Zoom yang saya adakan, dia kesaksian. Waduh saya nggak takut Tuhan, saya masih mau lihat cucu begini begitu, saya nggak takut. Sekalipun setiap hari orang diplastikin di sebelah saya tidak takut. Ya, dia nyanyi lagu, ku tidak takut, sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Waduh, dia nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang membuat dia tidak takut. 3 bulan di Bangsal, ya, satu demi satu tiap hari ada yang diplastikin. Karena dia tidak takut, ya dia keluar. Makanya ada tertulis lagi ayatnya. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Karena itu mengatasi rasa takut ini penting sekali untuk kesembuhan, untuk kesehatan. Nah, ada orang begini, ya saya berikan istilah ya. Ada orang itu yang berani mati, berani mati, tapi takut hidup. Jadi akhirnya apa? Bunuh diri kan gitu ya. Karena berani mati tapi takut hidup. Nah, orang kok takut hidup ya harusnya tuh ya berani hidup, berani mati. Nah, kasih contoh yang lain yang sering menjadi kesaksian juga itu Gavrila. Ya, saya sering ceritakan mengenai Gavrila ini kan dia kanker stadium 2. Ke Penang radiasi sembuh, 2 tahun kambuh stadium 3. Radiasi kemo lagi, saya ke Singapura sembuh, 2 tahun lagi kambuh stadium 4. Dan waktu kanker stadium 4 ini, kambuh yang kedua kali ini, dia itu sudah metastase ke paru-paru. Kankernya kanker getah bening. Nah, kalau getah bening itu kan mengut, memang getahnya bening itu kan kalau kanker di payudara ya payudaranya di situ aja gitu kan. Kalau getah bening kan dia mau berputar ke seluruh tubuh, metastase ke paru-paru. Ya tentu ya takut lah, siapa yang tidak takut ya. Stadium 4 udah metastase ya, kebanyakan orang 6 bulan lewat, 6 bulan lewat, 6 bulan lewat. Ya dia ketakutan terus terang. Tapi dalam ketakutan itu dia bergumul, dan pergumulannya itu singkatnya begini, mencapai sebuah kesadaran. Makanya kembali lagi, saya berikan gambarnya, jadi cerita si Gavila, saya berikan gambarnya di gambarnya David Hopkins ya. Walaupun ceritanya Gavila ya. Jadi eh, Gavila ini kanker stadium 4 ya, ya dia takut mati dah. Lalu sampai akhirnya ketika stadium 4 metastase ke paru-paru itu, kan dia bergumul dong. Kalau mati gimana, belum menikah, punya pacar, segala macam, bla bla bla. Sampai akhirnya mencapai apa? Ya saya berikan istilah sini, tahu sejati, kesadaran murni. Atau berikan istilah dia mengalami enlightenment, perjumpaan dengan Tuhan. Sebelumnya dia beragama, semua orang beragama. Tapi apakah mengalami Tuhan? Beragama sih, percaya ya ada Tuhan, tapi apakah berjumpa dengan Tuhan? Nah, itu namanya enlightenment atau pure tahu sejati, perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, karena Tuhan kan bukan dogma, Tuhan bukan konsep, Tuhan bukan teologi ya.
Tuhan itu ya pribadi, kita percaya dia itu hidup, dia itu pribadi. Nah, perjumpaan Tuhan dengan secara pribadi itu membuat Gavrila itu berpikir begini, yakin begini, percaya begini, Tuhan, kalau aku mati, aku ini akan berjumpa dengan Tuhan. Kalau saya tidak mati, saya ini hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan di dalam saya. Orang Jawa bilang manunggaling kawula Gusti. Jadi kenapa saya takut mati ya? Karena kalau saya mati, saya berjumpa dengan Tuhan. Kalau saya hidup, hidup bersama dengan Tuhan. Sama dah, berarti hidup sama mati sama, cuma mati itu pindah tempat. Kalau kita itu hidup di dunia yang kelihatan. Kita ada dan kelihatan. Kalau kita mati, kita hidup juga di dunia yang tidak kelihatan, tapi ada. Tuhan itu ada, tapi nggak kelihatan. Waktu kita mati, badan kita jadi tanah, roh kita tetap ada, dan berjumpa dengan Tuhan. Nah, itu namanya kesadaran murni, kalau istilah David Hopkins. Enlightenment, kalau istilahnya David Hopkins juga. Bagi saya itu perjumpaan dengan Tuhan. Membuat Gavrila tidak takut. Bahkan akhirnya kesadaran murni, pure tahu, kesadaran murni itu mencapai tujuan hidup. Nah, di sini kalau di sini teach joy, love, reason, alasan, tujuan hidup. Ini nomor energi kesembuhannya nomor 4 dari atas. Kalau gitu saya hidup ini buat apa ya? Ya, di situ malah yang bergumul ya. Masa hidup pada diri sendiri. Akhirnya dia berkata, Tuhan, perpanjang nafasku. Kalau saya hidup bagi sesama. Saya mau berdampak, saya mau berguna. Saya mau mencintai orang lain. Saya mau mencintai Tuhan. Saya mencintai sesama. Tinggalkan kebencian. Nah, tinggalkan kebencian. Kebencian di bawah kan? Di bawah ini ada kebencian, ada marah, ada takut. Maka dia naik ke atas. Ya, singkat cerita, Gavrila sembuh. Saya akhiri dengan cerita saya, lalu kita praktek. Ya, waktu saya COVID itu juga sebenarnya Maret itu kena, ya, tapi saya nggak PCR. Jadi nggak dites negatif atau positif. Maka saya nggak berani bersaksi saya COVID sembuh. Tapi sebenarnya saya itu mengalami gejalanya. Ya, demam, mulai mencret, mulai pusing, bahkan terakhir juga hilang rasa. Saya sebagai orang Solo suka banget tengkleng gitu ya loh. Makan tengkleng kok nggak ada rasanya. Wah udah langsung ambil keputusan isolasi mandiri. Multivitamin segala macam, berjemur gitu ya. Ya singkat cerita sembuh. Tapi yang bikin saya takut bukan COVID sebenarnya. Waktu saya bangkrut, rugi ratusan miliar, itu saya tegar sekali. Saya entrepreneur. Saya menyebut diri saya entrepreneur, bukan pedagang yang cari untung gitu ya, tapi menciptakan bisnis, menciptakan lapangan pekerjaan. Maka saya pernah punya pabrik, ya sekarang masih ada animasi. Jadi dulu ngambil keputusan, bikin platform, ya kayak Lazada. Nah, saya bikin begitu, ya iva.com. Nah, kalau sukses triliuner, kalau gagal ya ratusan miliar hilang. Ternyata gagal ya sudah gitu kan. Itu enteng sebenarnya bagi saya itu enteng. Tapi ketika punya utang, buruh mulai demo, bahkan mulai diancam mau dibunuh. Nah, jujur ya, diancam mau dibunuh. Ya saya juga punya prinsip kayak Gavrila, mati masuk surga, hidup bersama dengan Tuhan gitu kan. Dengar orang lain ngomong begitu enak banget tuh. Begitu diri sendiri diancam, waduh, mulai gelisah gitu kan. Ya, gula saya kacau lagi. Lalu bisa menenangkan diri, mati masuk surga lah, percaya dah gitu, tenang. Begitu diancamnya lain lagi, kamu nggak segera lunasin, anakmu hilang. Wah, saya diancam, anak saya mau dibunuh. Wih, itu saya kalap, saudara ya. Waduh, takutnya minta ampun. Makanya waktu juga anak saya kena COVID Delta, istri saya kena COVID Delta, istri saya pingsan di kamar mandi, anak saya pingsan di lantai 2. Wah, saya mulai ketakutan lagi. Takut apa? Takut kehilangan. Saya itu siap, saya nggak takut. Ya, saya pernah juga waktu punya utang itu kan diancam mau dibunuh. Lalu saya berdoa gitu ya. Wih, waktu saya berdoa, Tuhan saya dimaki-maki dengan kata-kata anjing, babi segala macam. Loh, dia maki-maki saya nggak masalah. Tapi kalau nama Tuhan saya disebut, lalu dimaki-maki dengan kata-kata binatang, artinya yang ngancam bunuh saya ini nggak main-main. Dia nggak takut Tuhan. Dia orang ateis lah istilahnya gitu, ya, orang kafir yang nggak percaya Tuhan ada. Wah, saya juga jadi mulai agak takut juga, gitu ya. Tapi akhirnya saya beranikan diri, saya berkata begini malah, kalau mau bunuh sekarang aja, itu pistol diacung-acungin, tembak aja sekarang. Kalau saya mati, saya nggak bisa bayar utang. Eh? Anda bunuh saya mati, saya nggak bisa bayar. Lebih baik Anda nggak usah tembak saya. Besok besok minggu ini saya bayar gitu ya. Jadi saya diancam nggak takut. Nah, yang ngancam jadi bingung sendiri gitu kan. Akhirnya ya udah kita nggak usah mengancam. Ayo kita duduk bikin jadwal pembayaran, kapan dibayar, kita selesaikan. Jadi
Ketika diancam mau dibunuh, saya nggak takut. Tapi waktu diancam anak saya mau dibunuh, waduh. Atau waktu bukan anak diancam mau dibunuh, anak COVID Delta pingsan 2 kali, istri kena COVID Delta ketularan pingsan di kamar mandi. Waduh, itu saya melolong itu, meratap, nangis, takut, takut apa? Takut kehilangan. Nah, bicara kembali lagi ke energi ketakutan. David Hawkins maupun John Kabat-Zinn itu sama. Dia mengajarkan bahwa ketika orang ketakutan, itu energinya kematian. Bukankah sama juga dengan Alkitab mengajarkan barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Artinya khawatir, mati. Takut, dia lebih cepat mati lagi. Tapi kenapa sih kalau takut itu bisa membuat orang itu cepat mati? Nah, waktu kembali kepada COVID. Waktu COVID itu kan terkenal yang namanya badai sitokin. Nah, akhirnya kita tahu bahwa ternyata orang takut, tubuhnya itu produksi hormon yang namanya sitokin, yang kalau kebanyakan namanya badai sitokin, dan sitokin ini ternyata membuat imun itu drop langsung. Nah, kalau imunnya drop, bahkan antibodi menyerang dirinya sendiri. Makanya ketika orang kena COVID, diotopsi, ya di Jerman itu kisahnya, ternyata bukan cuma paru-paru, padahal COVID-nya kan di paru-paru, tapi ginjalnya ikut banyak, bonyok, pankreasnya bonyok. Nah kan COVID-nya tidak di pankreas, tidak di ginjal. Ternyata justru itu diserang oleh antibodi. Jadi antibodi menyerang dirinya sendiri, tubuhnya menyerang dirinya sendiri. Dan itu terjadi waktu sitokin dalam tubuh berlebihan, yang disebut dengan badai sitokin. Sitokin itu diproduksi ketika orang takut. Makanya ketika orang takut, udah imun langsung drop, imun langsung drop. Nah, karena itu kita jangan takut. Nah, masalahnya gimana kita itu tidak takut? Kan memang betul-betul menakutkan. Maka kita harus punya cara mengatur pikiran dan perasaan supaya kita tidak takut. Contohnya kalau secara pikiran dan perasaan gimana kita nggak takut. Dulu waktu saya di Astra diajari manajemen takut. Dengan cara adalah pertama kita itu membayangkan, memikirkan apa alternatif terjelek yang akan terjadi ya. Jadi misalnya kita rugi, bangkrut, rumah disita ya, lalu orang yang punya utang gebukin kita gitu ya. Yang terjelek dipikirkan, yang paling jelek yang akan terjadi, dibayangkan, dipikirkan, dicari yang lebih jelek lagi. Lalu berpikir, sanggup nggak ngadepin itu? Ya, nah harus disanggupkan, diikhlaskan. Kalau andaikan itu terjadi, dari masalah ini yang terjelek apa? Ya kalau kita bicara di sini kesehatan ya, yang terjelek kita sakit ya mati kan gitu kan. Sanggup nggak? Ya, kalau belum sanggup, kenapa nggak sanggup? Dicari apa masalahnya? Ya kan saya masih punya dosa. Ya kenapa dosanya nggak diberesin? Minta ampun sama Tuhan. Kan Tuhan Maha Pengampun. Jadi apa yang terjelek itu dibayangkan sampai kita bisa menemukan alasan kita sanggup. Nah, maka kita nggak takut lagi. Yang kedua, lalu kita berpikir gimana caranya supaya yang terjelek itu tidak terjadi. Ya, kita berusaha sebaik mungkin. Kalau hasil kan itu Tuhan yang atur. Nah, itu kita akan mampu menghadapi yang terjelek dibayangkan. Itu terjadi pun kita sanggup, lalu kita berpikir, berusaha supaya itu tidak terjadi. Nah, karena ketakutan yang paling tinggi, apa sih? Takut anak nggak nikah, takut bangkrut, karena bangkrut takut nanti nggak makan, takut dimasalahi orang, takut difitnah, takut digosipi, yang lebih rendah lagi takut dinilai orang. Kalau saya begini nanti saya dinilai bagaimana? Pikirannya pusing, hanya takut nanti dinilai orang bagaimana. Itu kita sebenarnya ketakutan yang nggak perlu sama sekali ya. Mikir orang gimana tentang kita ya terserah aja, mikir apa. Yang penting saya nggak begitu kan gitu kan. Tapi kan banyak orang nggak bisa begitu. Dipikirin sampai takut banget. Wah jangan sampai nanti orang akan mikir kita begini-begini. Pikirin stres sakit. Nah, yang paling tertinggi, ketakutan tertinggi adalah kematian. Maka sebenarnya kalau saya, gitu, tetap Bapak Ibu itu mesti kembali kepada keyakinan dan iman. Bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Kalau ketakutan yang tertinggi adalah kematian itu kita bisa atasi, makanya ketakutan yang lain itu akan jadi mudah. Dan kalau kita bisa mengatasi ketakutan yang paling tinggi yaitu kematian, maka kita bisa ambil nafas pelan-pelan dan kita berani hidup, berani mati juga. Dengan mental yang seperti ini, maka tubuh kita itu menjadi hebat sekali secara energi, ya, yaitu kita tidak takut.
Nah, oke. Sekarang kita akan praktek olah nafas. Prakteknya sama dengan seperti kemarin, ya. Kita tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Tutup mata saja, saya putarkan audio musik. Tarik 8 detik, buang 8 detik. Jadi, ambil sikap yang tenang, boleh berbaring, boleh duduk tegak, boleh duduk senderan kursi, boleh juga. Duduk bersila kayak orang meditasi, boleh juga. Tapi matanya ditutup. Nah, matanya ditutup, lalu tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Nanti saya akan ucapkan kata-kata doa. Ya, kata-kata doa. Jadi kita mulai saja ya. Mulai ambil sikap meditasi, sikap doa, sikap pujian, sikap penyembahan, terserah apapun istilah bagi Anda ya. Sikap di mana kita tenang, bahkan sikap yang sebenarnya kita boleh katakan sikap berjumpa dengan Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup ini tidak hanya yang kelihatan, tapi ada juga yang tidak kelihatan. Kita tarik nafas pelan-pelan, kita buang nafas pelan-pelan. Tarik kira-kira 8 detik, buang kira-kira 8 detik. You can vote from here. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Dalam sikap doa, dengan keyakinan bahwa bernafas adalah berhubungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan ambil nafas kita, kita berhenti hidup. Manusia lahir, maka kalau Al-Quran, Islam berkata, ketika sempurna kejadiannya, kutiupkan rohku kepadanya. Ketika sempurna kejadiannya, manusia sempurna, sudah selesai penciptaan dalam kandungan, maka dia keluar. Saat itulah dia tarik nafas. Sepanjang hidup, manusia tarik dan buang nafas. Sampai akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Menghembuskan nafas yang terakhir. Makanya kalau Alkitab berkata, tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia. Saat nafasnya kembali kepadaku. Nafas dihembuskan yang terakhir dan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan Adam dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nafasnya dihembuskan ke dalam manusia. Maka nafas manusia adalah nafasnya Tuhan. Karena itu Nabi Ayub berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Nafas dipahami sebagai oksigen yang masuk dan CO2 yang keluar. Tapi nafas juga dipahami sebagai prana, sebagai ruah, sebagai hubungan kita dengan Tuhan, Sang Pemberi nafas. Maka Bapak Ibu tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Nikmati saja nafas pelan-pelan masuk ke dalam hidung kita. Dan nafas itu bergerak memenuhi paru-paru. Di paru-paru maka darah menangkap nafas. Dan oleh darah ini nafas dibawa ke seluruh sel tubuh. Itulah kenapa ada tertulis, janganlah engkau makan darah, sebab itulah nyawanya. Darah ditumpahkan ke tanah untuk kembali menjadi tanah. Darah ditumpahkan ke tanah dan tidak boleh dimakan. Nafas di paru-paru ditangkap oleh darah dan darah membawa nafas ke seluruh sel-sel tubuh. Sehingga sebenarnya seluruh tubuh kita ada nafasnya Tuhan.
Dan Tuhan siapa? Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Penyembuh, Tuhan yang adalah kasih. Kalau Tuhan ada di dalam tubuh kita, sakit apa yang Tuhan tidak bisa sembuhkan? Menghayati nafas dengan pengertian yang seperti itu membuat kita seperti orang Jawa berkata, manunggaling kawula Gusti. Atau seperti Alkitab berkata, tubuhmu adalah bait roh Tuhan. Dan kita hidup, badan kita adalah bungkus dari roh Tuhan. Dan roh Tuhan itu hidup, dia ada pribadi. Dan pribadinya keluar dari kepribadian kita. Pribadinya keluar dari sikap kita, prinsip hidup kita, tindakan kita, kebaikan kita. Kita mulai hidup yang berbeda karena menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ada buku yang judulnya Power of Now. Power of Now adalah kesadaran hidup bersama dengan Tuhan saat ini. Kita tidak khawatir masa depan, dan kita tidak sakit hati melihat masa lalu. Karena masa lalu sudah selesai, kesalahan pun Tuhan ampuni. Kita tidak takut masa depan karena kita punya keyakinan Tuhan menyertai kita. Bukan tanpa masalah, dunia banyak masalah. Dunia banyak orang jahat. Kita ditipu, kita difitnah, kita dikhianati, kita diancam. Dunia menakutkan. Dunia betul-betul kadang sedang menakutkan. Begitu banyak orang jahat, begitu banyak orang kejam, begitu banyak orang sadis, begitu teganya. Tapi kita mengambil keputusan untuk tidak takut. Dan kekuatan yang membuat kita tidak takut tidak cukup kalau dari kemanusiaan kita. Kekuatan kemanusiaan kita tidak cukup. Kita tidak cukup kuat menghadapi masalah. Kita tidak cukup kuat menghadapi teror, ancaman, aniaya. Kita tidak cukup kuat dipermalukan. Kita tidak cukup kuat untuk dihina. Kita tidak cukup kuat menghadapi bayang-bayang maut dan lembah-lembah kekelaman. Ambil nafas dalam-dalam, pelan-pelan saja dan lepaskan. Pelan-pelan juga nikmati nafas dengan keyakinan. Saya berhubungan dengan Tuhan. Tuhan yang menyanggupkan saya menghadapi masalah. Tuhan yang memampukan saya membayar tagihan demi tagihan dengan kuat, dengan tabah sampai lunas. Tuhan yang menguatkan saya, menyanggupkan saya menghadapi anak-anak, melakukan parenting dan pengasuhan dengan tabah, dengan cinta kasih. Tuhan yang memberi kekuatan untuk saya melanjutkan pernikahan, menerima pasangan apa adanya, melengkapi kekurangannya. Kekuatan Tuhan untuk menghadapi kita bekerja dan bertanggung jawab. Termasuk kekuatan Tuhan untuk kita menghadapi sakit dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Dengan tegar mental kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Waktu Raja Daud atau Nabi Daud diancam mau dibunuh oleh Raja Saul, Daud belum menjadi raja, dia mantu raja. Dia calon raja. Dan raja yang sedang berkuasa, Raja Saul, mengancam untuk membunuh Daud. Dan bukan mengancam lagi, membawa pasukan mengejar dia. Dan Daud harus berlari menyelamatkan diri ke gua-gua. Dan Raja Daud berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Di manakah tempat perlindunganku? Zaman dulu di gunung-gunung ada banyak gua, dan dia bisa memilih salah satu gua. Berharap Saul mengejar ke gua yang lain.
Tapi Raja Daud melanjutkan mazmurnya. Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Ada di manakah pertolonganku? Dan Raja Daud berkata, Tuhanlah penolongku, gunung batuku, perisaiku, dan perlindunganku. Dan Raja Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Dan Raja Daud akhirnya berkata, apakah manusia bisa mencabut nyawaku? Dan Daud berkata, tidak. Nyawaku ada di dalam tangan Tuhan, perlindunganku. Hidup mati di tangan Tuhan. Apapun sakit yang kita alami, kanker stadium berapapun, diabetes level apapun, autoimun apapun, hidup mati di tangan Tuhan. Maka kita menarik nafasnya Tuhan. Kita menikmati Tuhan. Dan kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Tuhan memberkati setiap makanan yang aku makan. Tuhan memberkati saat aku tidur. Regenerasi sel terjadi dan kesembuhan terjadi karena Tuhan, kuasa Tuhan yang menyembuhkan aku. Aku belajar untuk tidak takut karena Tuhan. Aku tidak takut karena aku percaya Tuhan. Aku tidak takut karena aku mengandalkan Tuhan. Lanjutkan olah nafasnya, tarik pelan-pelan dan buang pelan-pelan. Teruskan ambil nafas pelan-pelan dan buang nafas pelan-pelan. Nikmati hari ini kebersamaan dengan Tuhan. Sering hidup ini sepertinya di luar kendali kita. Dan memang betul-betul di luar kendali kita. Tapi percaya bahwa itu dalam kendali Tuhan. Tuhan bukannya kejam atau tidak baik, tapi sering Dia mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk memproses kehidupan kita. Sambil terus berolah nafas, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, saya ucapkan kata-kata doa. Tuhan,
Kami belajar untuk percaya dengan Tuhan. Tidak takut dengan kehidupan ini. Ambil nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Untuk saya pribadi, ketika sedang berolah nafas seperti ini, saya sering putar lagu-lagu yang mengingatkan saya bahwa Tuhan itu baik. Bahwa semuanya terjadi karena seizin Tuhan. Dan Tuhan itu penolong. Saya pilihkan kata-kata lagu yang Tuhannya secara umum tanpa sebutan nama. Artinya kita semua, apapun agamanya, kita bisa mendengarnya. Dengan sambil mengingat kepada Tuhan masing-masing sesuai iman dan kepercayaannya. Berolah nafas, John Kabat-Zinn berkata, perjalanan spiritual. Untuk orang menjadi semakin spiritual, semakin dekat dengan Tuhan. Karena disitulah ada ketenangan, ada damai, ada sukacita, yang merupakan energi yang kuat untuk kesembuhan. Lanjutkan olah nafas. Pelan-pelan, tidak usah dihitung berapa detik. Buang pelan-pelan. Nikmati saja nafasnya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong
Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami ada ketakutan, Tuhan menguatkan kami. Ketika kami ada kesedihan, Tuhan menghibur kami. Kami merasakan penyertaan Tuhan. Kami merasakan pertolongan Tuhan. Dan sekarang kami belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tarik nafas pelan-pelan dan buang nafas pelan-pelan. Kalau tadi kita lebih banyak mendengarkan lirik, mendengarkan kata-kata saya, ataupun berdoa kepada Tuhan, maka sekarang di bagian akhir justru kita tidak berdoa, kita tidak mendengarkan, tapi kita berdiam diri. Tenangkan pikiran, tenangkan perasaan, nikmati saja nafas, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, tanpa memikirkan apa-apa. Skyrocketing electricity bills, unreliable power.
Sekarang silahkan Bapak Ibu boleh mengakhiri dengan doa sesuai iman dan agamanya masing-masing. Tuhan, terima kasih buat pola nafas pagi ini, mengingatkan kami akan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan kami. Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, yang maha kuasa, maha penyembuh. Dan terlebih lagi Tuhan adalah penyelamat kami, perlindungan kami, pemelihara kami. Pekerjaan perusahaan hanyalah alat untuk memberkati. Tuhan bisa memakai banyak alat yang lain, perusahaan yang lain, usaha yang baru. Yang satu gagal, yang lain muncul, yang satu bangkrut, yang lain tumbuh. Yang lain hilang, Tuhan menggantikan dengan berkat-berkat yang lain sebab kami percaya dan mengandalkan sumber kehidupan kami, sumber berkat kami adalah Tuhan. Yang bisa memakai baik perusahaan A atau perusahaan B, instansi C ataupun D. Tuhan yang memberkati dan memakai baik obat A atau B, suplemen C ataupun D. Tapi kami mengandalkan kekuatan kami, kesehatan kami. Kami mengandalkan perlindungan kami, berkat kami kepada Tuhan. Tuhan yang maha hadir, yang kehadirannya melingkupi alam semesta. Dan terhebat lagi juga Tuhan hadir dalam setiap nafas kami. Setiap kali kami bernafas, kami akan ingat bahwa kami hidup bersama dengan Tuhan. Keyakinan yang membuat kami hidup berkesadaran penuh. Hidup takut akan Tuhan dan hidup cinta Tuhan. Hidup yang berpengharapan dan berkeyakinan. Sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Menyertai kami di dalam nafas kami. Kami bernafas dan kami hidup. Dan kami hidup bersama dengan Tuhan. Kami hidup dengan kesadaran Tuhan melihat kami. Kami takut berbuat dosa. Kami takut untuk tidak yang baik. Kami mulai berpikir yang baik. Berbuat yang baik. Bertindak yang baik. Kami percaya tubuh kami akan selaras dengan hal itu. Tubuh kami akan membaik. Kesehatan kami juga membaik. Ketika pikiran dan perasaan kami membaik, metabolisme kami membaik. Hormon-hormon semuanya membaik. Kehidupan mulai mengalir dari hati kami seperti sungai yang mengalir dan tidak pernah putus-putusnya. Ada kehidupan yang berpengharapan. Ada kehidupan yang memancarkan, mengalirkan kebaikan. Kebaikan Tuhan yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang baik. Kami sudah berolah nafas, bermeditasi, berdoa kepada Tuhan. Amin.
Ya, selamat pagi. Kalau ada pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan saya jawab pagi ini. Untuk bisa ikut QRMA, saya di Magelang, di mana dan bagaimana caranya? Magelang bisa ke Jogja. Saya ke Jogja tanggal 2 November. Saya dulu pernah ke Jogja dan tes di Akmil, ya. Tapi responnya kurang bagus menurut saya, ya. Sehingga saya berpikir kembali kalau untuk ke Magelang lagi, karena ya bicara pergi itu ya biaya, ya. Maka saya 2 November akan ada di Jogja. Kalau mau Magelang ke Jogja nggak terlalu jauh, ya. Dibandingkan dengan beberapa teman yang dari Palembang, dari Lampung, mereka terbang ke Jakarta. Tiketnya aja PP bisa 3 juta. Nginep di hotel 500.000, 3,5 juta. Tapi mereka-mereka yang terbang dari Palembang, dari Lampung, itu kebanyakan saudaranya di Jakarta sudah tes. Lalu mereka membandingkan. Tes kekurangan Q10 kalau di rumah sakit 600.000. Tes untuk kelenturan pembuluh darah dan segala macam bisa 2 juta lagi. Tes untuk masalah pencernaan, kurang pepsin apa enggak, kok sering masalah lambung, 1 juta lagi. Lalu tes untuk ada proteinura, ginjal, 500.000 lagi. Di jumlah-jumlah 10 juta lebih. Ya, tes untuk hormon radang prostat, 1 juta lagi. Lah, dengan QRMA semuanya ketahuan. Dan hasilnya sama dengan hasil di rumah sakit atau lab. Maka mereka yang di Palembang, di Lampung, ini ada yang saudaranya tes di Jakarta, lihat hasilnya. Bahkan yang di Surabaya, dia ada masalah di dada, kayak ada nggak enak, tapi tes di Surabaya nggak ketahuan. Tes ke Penang, ada hambatan pembuluh darah, karena alatnya canggih. Lalu dari Penang balik ke Surabaya, saya pas QRMA di Surabaya. Dia bilang, Pak, ini alat Bapak ini cuma 100.000 dengan cepat sekali. Tapi hasilnya sama dengan yang saya tes di Penang gitu. Wah, dia kasih kabar temennya, saudaranya yang di Palembang, yang di Lampung. Udah terbang aja ke Jakarta, itu jauh lebih murah daripada ke Penang gitu ya. Jadi kalau Bapak di Magelang, nggak usah nunggu saya ke Magelang. Bisa 2-3 tahun lagi belum tentu saya ke Magelang. Pergi aja ke Jogja, itu lebih dekat ya. Mau ke Jakarta pun juga masih lebih murah dibanding tes ke rumah sakit yang ada di Magelang. Oke, olah nafas itu hiperventilasi. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Justru sehat, bagus. Ya, untuk sejenak kita mengalami hiperventilasi, selnya terbuka, gula bisa masuk, mitokondria distimulasi, regenerasi selnya bagus, justru itulah gunanya. Ya, bukan tidak apa-apa, itu yang disasar dengan orang latihan hipoksia untuk mengalami hiperventilasi. Kalau terus-terusan, nah nggak bagus. Ya, tapi kita kayak latihan otot, push up, apa nggak berbahaya? Ya berbahaya. Orang push up itu ototnya kan rusak, jaringan ototnya rusak, dirusak sedikit, tapi itu justru menstimulasi bangun otot yang baru, maka bertambah otot. Gimana caranya naik berat badan supaya ototnya bertambah? Ototnya dirusak dulu, gitu ya. Tapi hiperventilasi bukan merusak sih, itu membuka sel. Ya. Bila ingin olah nafas pada jam 11 atau jam 2, olah nafas mana? Tergantung Anda itu apa. Anda diabetes, olah nafas 55, mau jam 9, jam 10, jam 11, jam 2, Anda kanker, 88. Anda autoimun, Anda ada masalah hormonal, 55 boleh, 88 boleh, nggak pakai irama juga boleh, kayak senci aja. Anda susah tidur, insomnia, darah tinggi, tarik 4, buang 6, tarik 4, buang 8. Makanya sebenarnya perlu menjelajahi semua modul. Semua yang kita post di WA Group didengarkan, jadi ngerti, oh ini buat ini buat ini prinsipnya ini gunanya ini, Vivop untuk begini. Sehingga nanti Anda bisa kapan saja, di mana saja, lalu pilih yang mana. Ya, tapi kalau sekarang ini ya udah gampangnya, pokoknya Vivop 1 juga boleh, udah jam 4, jam 2, jam 3, jam 4 sore. Yang masih baru gabung dan baru ngerti Vivop 1, udah Vivop 1 aja dulu. Gitu ya. Kan di post di WA Group belum lama Vivop 1. Jam 4, tapi kalau ada kanker sering-sering aja 88, ada diabetes sering aja 55, selebihnya liver, ginjal, autoimun segala macam sebenarnya pakai Bimbof 1 aja, itu untuk selingan, atau 55 juga boleh orang sakit apapun juga. Baru yang harus duduk, nah itu pagi sebelum makan atau malam-malam sebelum makan Bimbof 2 ya. Tadi pagi ini kita nggak Bimbof 2 karena ya kita mau mengajarkan beberapa pelajaran ya. Nanti kalau ada waktu kita Bimbof 2 sebentar sebelum selesai. Saya sudah
Ika 8 tahun sakit di kedua engsel kaki sehingga sulit jalan dan jongkok. Sudah beberapa cara dilakukan. Ketika ada luka di kaki, engsel, engkel, susah jalan, istri saya kalau di airport pakai kursi roda, di rumah pakai tongkat. Lepas tongkat tuh, lepas kursi roda tuh. Olah nafas yang mana? Pagi sebelum makan pagi, malam sebelum makan malam, Wim Hof 2. Ya. Tapi dilanjutkan dengan body stretching. Masuk ke YouTube, ketik body stretching. Ya. Kalau sakit lutut, dengkul, ya olahraga body stretching lutut. Jadi saya tunjukkan, masuk ke YouTube saja, ketik body stretching Jarot. Itu dilakukan setelah olah nafas. Setelah tubuhnya, darahnya lancar, energinya lancar, maka segera boleh body stretching atau olahraga atau jalan kaki atau senam. Nah, senamnya yang bagaimana? Ikutin aja di YouTube, ketik body stretching Jarot. Atau kalau apa tadi stretching nulisnya gimana? Oke, ketik aja workshop 13 atau modul 13. Modul 14 juga boleh. Jadi gampang ya, 13 atau 14. Ada puluhan olahraga yang kita ajarkan untuk melancarkan chi, melancarkan energi. Bahkan itu gampang ya, ini kayak contohnya yang paling atas nih ya, cuma diem aja posisinya. Dalam posisi tertentu, tarik nafas, posisi tidur boleh ya. Jadi dengan posisi tertentu kita bernafas di situ, kita diem kayak orang ngeplank gitu ya. Ini semuanya yang kita ajarkan ya, namanya body stretching. Ada juga yang ajar Bu Vivi misalnya, kan dia guru tai chi gitu ya. Nah, ini saya sambil tidur, sambil duduk, kaki diangkat, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas, kaki turunkan pelan-pelan, dan seterusnya. Ada banyak gerakan ya. Bisa juga sambil duduk, aduh Pak saya di kursi roda Pak, duduk. Ini ada ya, modul 14P. Modul 14P ini tuh saya sambil peragain sambil duduk di kursi ya. Jadi kita bisa olahraga yang sambil duduk. Tapi harus tubuh harus bergerak, nggak bisa berdiri, duduk aja, nggak bisa bangun, tidur aja. Kalau lagi di rumah sakit, Pak, saya di rumah memang cuma bisa tidur aja. Ada posisi body stretching, posisi tidur, itu ya. Ini semuanya dipraktekin, diperagain. Karena dulu Zoom bersama pagi hari, ya kita nanti akan ulangin lagi juga ya, body stretching, ya, termasuk untuk melatih otot, pakai pemberat, ini yang di bawah, terus. Jadi yang namanya workshop atau modul 14 itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Z. Jadi ada 30-40 lebih. Ya. Bagaimana kita berolahraga sambil berolah nafas, sambil bangun otot, itu pakai tali, ya, tali yoga, karet yoga, taruh di kaki, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Itu kita bisa berolahraga bahkan sambil berolah nafas. Ya. Itu untuk mereka-mereka yang ada saraf kejepit. Kan saya saraf kejepit, lumbal 45. Kan saya lepas, nggak pakai operasi. Dokter mah suruh operasi melulu. Istri juga dengkul suruh operasi, itu operasi lutut. Satu dengkul 170 juta, dua dengkul 340 juta. Lah saya pinggang lumbal 4, lumbal 5. Ya kita berdua nggak operasi. Sembuh dan nggak kambuh-kambuh. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaannya. QRMA kalau di Surabaya di mana? Di Jalan Jawa, tapi itu hanya kalau saya sedang di Surabaya. Jadi tes QRMA itu berlokasi di kantornya KK, tapi Anda nggak bisa pergi ke sana lalu mau tes, nggak ada yang ngetes. Jadi itu ada jadwal ya, di Balikpapan tanggal sekian, Medan tanggal sekian, Surabaya tanggal sekian. Itu hanya ada tes saat saya ke sana, yang ngetes saya pribadi. Jadi nggak ada pegawai yang ngetes, nggak ada staf yang ngetes, itu kantor kagak punya alatnya. Itu alat bukan punya kantor, alat saya bawa ke Jakarta, dari Jakarta, saya bawa ke Surabaya, saya bawa ke Medan, saya bawa kemana-mana. Ya. Jadi kalau saya sedang tidak di Surabaya, tidak ada tes di Surabaya. Paling nanti ini Pak Jos ya, yang di Bandung, itu kalau teman-teman di Bandung ngetesnya sama Pak Jos aja, itu tiap minggu ada. Ya, untuk Bandung. Nah, untuk kota lain selain saya, juga nanti saya udah bilang Pak Jos, Pak, kapan ke kota lain, info saya, biar saya post di grup, ada juga pengetesan saat Pak Jos keliling kota. Ya, ke kota-kota lain. Jadi kalau Surabaya di mana? Di Jalan Jawa hanya saat saya di Surabaya. Di Malang juga di mana? Di Malang hanya saat saya ke Malang. Jadwalnya kapan? Tunggu di post di grup. Kalau belum, karena jadwal saya juga kadang berubah, kadang bertambah. Yang sudah saya post itu yang udah pasti. Ya, nanti begitu biasanya saya tuh pergi nunggu ada yang undang ceramah.
Kenapa? Kalau saya diundang ceramah, maka tiket saya dibayar, hotel saya dibayar. Makanya bisa 100.000. Kalau saya sengaja ke Malang untuk tes di sana, nah tiketnya berapa? PP bisa 3,5 juta sampai 4 juta. Katakanlah 3 juta tiketnya, mencari yang murah. Hotelnya 1 juta, 4 juta. Kalau tiket dan hotel 4 juta, lalu saya ngetes 20 orang, berarti satu orang kan kenanya berapa dong? Jadi mahal sekali. Ya, 4 juta dibagi 20 orang. Lah, satu orang bisa 400.000. Jadi memang saya pergi kemana, itu tergantung saya diundang ceramah kemana. Saya kemana-mana tuh ceramahnya keluarga sebenarnya, bukan kesehatan. Ceramah parenting, ceramah pernikahan, ceramah di gereja. Mereka beliin saya tiket, mereka sediakan saya hotel. Lalu Sabtunya, Seninnya, Selasanya, Jumatnya saya tes di kota itu. Ya, jadi makanya saya tuh tes nunggu saya diundang. Begitu ada yang undang saya, maka saya dibayari tiketnya, dibayari hotelnya. Kalau saya khusus ke Malang untuk tes, waduh, 4 juta ke sana. 10 orang yang tes, 400.000. 20 orang yang tes, 200.000 gitu ya. Itu pun satu hari kan maksimum cuma 20 orang. Jadi kalau pergi ke sana khusus, jadi berat. Ya. Kapan jadwal lagi di Batam? Nah, Batam itu misalnya bulan depan saya ke Batam. Ke bulan depan, minggu depan. Tapi saya tidak umumkan karena saya datang Sabtu dari Singapura, lalu Senin pagi-pagi udah balik ke Singapura. Paling kalau mau nyelip yang udah pernah tes, ya jadi saya nggak tahu saya karena saya ke Singapura tuh bawa barang banyak, naik Air Asia nggak ada bagasi. Nanti saya timbang dulu, kalau masih muat alat saya masukkan, walaupun cuma beberapa gram, tapi kalau lebih kan kena ya. Jadi sebenarnya saya minggu depan itu ke Batam, hari Minggu. Tapi Sabtu malam datang dari Singapura, Senin pagi udah balik lagi. Maka saya tidak umumkan kalau ada pengetesan. Tapi sebenarnya saya ada di kota Batam besok hari Minggu besok ini. Ya. Jumat saya udah ke Singapura. Minggu ke Batam, Sabtu malam ke Batam, tapi saya belum umumkan karena saya tidak yakin apakah kabin saya akan muat dengan alatnya. Ya. Jadi belum ada jadwal sementara. Ya. Tapi saya hari Minggu akan ada di Batam. Kalau mau ketemu ya ntar japri-japri, paling nggak bisa berjumpa walaupun di tengah-tengah acara karena hari Minggu saya ceramah 3 kali ya. Pagi 2 kali istirahat sebentar lalu sore ada ceramah lagi. Oke, selamat pagi, sampai jumpa lagi besok pagi.